Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang yang barokah, dan tentu nikmat serta karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu. Dan betapa indahnya dan nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh di masjid secara berjamaah tepat waktu. Karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu mari kita terus berdoa, semoga Allah berikan keteguhan hati kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu taat kepadanya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat tepat waktu di masjid secara berjamaah. Semoga dengan demikian Allah ridho dan sayang kepada kita, dan kelak di akhirat kita akan mendapatkan kemenangan yang agung, dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, periode yang cukup melelahkan dan menegangkan selama kampanye dalam rangka pemilu dan pilpres 2024 telah usai, dan sekarang kita memasuki minggu tenang ya. Dalam tempo kurang lebih 4 hari lagi ya, pada hari H seluruh rakyat bangsa ini yang telah memenuhi syarat akan berduyun-duyun ke TPS untuk mencoblos pilihan-pilihan yang terbaik bagi mereka ya. Apakah itu untuk legislatif ya, tingkat kabupaten kota, provinsi, pusat, dan kemudian puncaknya ya adalah memilih calon presiden dan wakil presiden yang terbaik. Nah, pada kesempatan pagi ini saya ingin sekedar mengingatkan ya, kita sebagai muslim, kita sebagai pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW, tentunya semua harus kita kembalikan kepada tuntunan Rasulullah dan Al-Quran yang Allah firmankan kepada kita ya, bagaimana kita memilih pemimpin. Sudah banyak yang mengulas, kemarin saya juga sudah menyampaikan, dan tentu apa yang saya sampaikan bukan apa-apa karena saya bukan siapa-siapa. Tapi silahkan kembali tonton, dengarkan ya, pengarahan dari para ulama-ulama yang kredibel, ulama-ulama yang berilmu ya, tentang bagaimana kita memilih calon pemimpin. Oleh karena itu yang diperlukan sesungguhnya adalah keterbukaan hati untuk menerima kebenaran, bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil ya. Coba kita fokus kepada untuk paslon presiden dan wakil presiden, karena itu yang akan memimpin bangsa ini ya. Kalau untuk legislatif ya, mereka juga tidak kalah pentingnya, karena mereka nanti akan ikut kontribusi dalam mempelajari dan kemudian memutuskan mendukung kebijakan rezim atau kebijakan pemerintah yang nanti siapa yang menang ya, itu adalah di legislatif, itu juga penting.
ya. Tetapi yang lebih penting adalah siapa yang memimpin negeri ini, siapa yang memimpin bangsa ini. Dari tiga paslon itu, ya, jangan lupa saya pernah menyampaikan mereka berbeda, ya. Jadi kalau ada narasi yang mengatakan sama saja mereka itu adalah putra-putra terbaik bangsa, itu adalah narasi yang menyesatkan. Alhamdulillah nih anak saya sudah menonton yang di Jepang. Terima kasih Astri. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Karena siaran langsung saya harus merespon ini. Nah, penonton pertama dan masih satu-satunya adalah anak saya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya ulangi bahwa dari ketiga paslon itu berbeda, ya. Tidak sama. Ya. Narasi yang mengatakan mereka adalah sama, ya, sama putra-putra terbaik bangsa itu adalah menyesatkan. Ya, dan kita sebagai Muslim, ya, tentu kembali kepada bagaimana tuntunan Rasulullah dan Allah yang sudah memberikan panduan secara nyata dalam Al-Quran. Ya. Saya tidak lagi membahas dalil ayat-ayatnya, tetapi saya ingin membreakdown ya dalam tataran yang lebih praktis, lebih praksis ya dalam bahasa filsafatnya, lebih praksis begitu. Bahwa pemimpin itu menentukan ya, apalagi ini bangsa yang besar ya, 280 juta ya. Jadi kita kalau hati kita terbuka dan kemudian ya kalau kita seorang muslim silahkan kalau perlu istikharah, salat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah untuk dibukakan hati kita, maka kita akan insya Allah dengan mudah akan melihat mana yang membawa kemaslahatan lebih banyak bagi umat terutama. Kalau saya bicara umat Islam, karena toh penduduk bangsa ini mayoritas adalah beragama Islam, ya. Dan mana yang banyak membawa madorot, ya, membawa tidak apa namanya, ya madorot itu apa ya kalau diterjemahkan, ya hal-hal yang pada akhirnya membuat kontraproduktif begitu ya, membawa kepada ketidakbaikan ya bagi bangsa ini. Itu bisa dibedakan ya dari ketiga calon itu, ya. Maka silahkan keterbukaan hati dari panjenengan semua. Jangan karena partainya panjenengan, partainya sampean itu menentukan pilihan kepada paslon tertentu yang kalau menurut yang panjenengan renungkan itu sesungguhnya adalah paslon yang tidak baik ya, dari track record ya, pertama dari agamanya, kemudian dari apa yang sudah pernah dia lakukan di masa lalu ya kan, dan apa yang dia sekarang hadapi, maka dengan mudah panjenengan semua itu bisa apa namanya terketuk hatinya untuk menerima ya, menerima suatu kejujuran bahwa ada yang terbaik dari ketiga calon itu ya. Jadi saya memang harus lebih dalam arti tidak menyebut paslon yang mana begitulah ya. Tapi panjenengan pasti tahu lah yang saya maksud itu. Dari ketiga calon itu mana yang membawa kebaikan. Indikatornya adalah ya, ini kalau mau lebih agak rumit silakan bikin benchmarking ya. Apa itu benchmarking? Ya dibuat kolom-kolom gitu kan. Ya, dari ketiga paslon itu ya satu kolom itu kelebihan atau hal-hal yang positif kebaikannya. Kemudian yang berikutnya adalah kekurangannya. Silakan dibuat benchmarking. Nanti akan ketahuan mana yang paling lebih banyak kebaikannya. Ya. Indikatornya misalnya ya. Jangan kita memilih pemimpin, calon pemimpin yang kemudian untuk memimpin keluarganya saja, ya, itu sudah amburadul. Artinya tentu yang kita pilih adalah pemimpin yang keluarganya tuh harmonis, kelihatannya keluarganya apa namanya, ya anak-anaknya sukses, soleh-solehkah gitu kalau kita dalam pandangan Islam. Ya. Jangan kita memilih calon pemimpin yang keluarganya saja sudah berantakan, sudah bubar gitu kan. Itu salah satu contoh ya, memimpin pada level, pada tataran yang paling kecil ya di keluarganya aja sudah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana mungkin ya menjelang pencoblosan ini kemudian ternyata ada satu berita yang mengejutkan. Ya, saya nggak menyebut ya, tapi panjenengan semua silahkan. Ini dunia
dunia maya ini kan luas sekali informasi ini ya. Dengan internet kita bisa membuka dan melihat dunia. Ada salah satu paslon ya, itu yang kemudian ternyata ya kan terlibat dalam sebuah kasus korupsi di tingkat global, di tingkat internasional. Yang sekarang sedang diselidiki oleh KPK-nya dunia gitu, ibaratnya begitu ya. Komisi Pemberantasan Korupsi di tingkat dunia begitu ya. Karena bagaimana tidak mengejutkan ya. Karena yang bersangkutan menerima anggap aja namanya komisi atau apapun ya. Yang nilainya itu kalau dirupiahkan hampir 1 T ya, 800 sekian miliar gitu. Yang itu jelas-jelas menurut penyelidikan awal ini digunakan untuk biaya kampanye dia dalam proses copras capres ini. Ini mengerikan ini. Ini kan Allah menunjukkan bagaimana salah satu paslon menghadapi problem seperti itu. Bagaimana nanti kalau dia jadi memimpin bangsa ini menghadapi satu kasus yang seperti itu. Bagaimana kita bangsa ini marwahnya seperti apa? Kita punya presiden yang kemudian harus diseret ke pengadilan internasional, katakanlah begitu. Oke, itu salah satunya. Yang berikutnya soal moral ya. Ada calon pemimpin yang dengan enteng mengatakan saya senang nonton film bokep. Ya kan? Ketika ditanya kenapa kok Bapak seperti itu? Dia menjawab, "Apa salahnya?" Dengan enteng mengatakan, "Apa salahnya saya senang menonton film bokep?" Coba ya. Jadi kalau kita ini sebagai muslim ya kan, kemudian masih memilih calon-calon yang seperti itu. Ini yang paling mengerikan. Ini adalah satu hadis yang mengatakan bahwa bagi mereka yang sudah tahu kalau menurut hati nuraninya ada calon yang terbaik yang membawa kepada kemaslahatan kepada bangsa, kepada umat, tetapi memilih calon yang lebih jelek, maka dia sesungguhnya adalah seorang pengkhianat. Berkhianat yang tidak main-main nih, berkhianat terhadap Allah dan berkhianat terhadap Rasulullah. Karena Allah sudah memberikan panduan, Rasulullah sudah memberikan panduan, tetapi diabaikan. Ya, jadi setinggi apapun ilmu panjenengan, ya dalam ilmu yang bersifat umum, lebih-lebih dalam ilmu agama, tetapi panjenengan menutup diri, hatinya itu tertutup untuk kemudian memilih calon yang tidak sesuai dengan kriteria yang sesungguhnya panjenengan tahu. Ya, jadi ini memang konten yang mau nggak mau politik, ya, politis, tetapi katakanlah yang benar walaupun pahit. Itu yang ingin saya sampaikan, poinnya adalah. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, Mas-mas, Mbak-mbak, ya, saya mengingatkan saja. Ya. Nanti bagi saya, insya Allah gugur kewajiban saya mengingatkan ini. Dan jangan lupa bahwa jangankan soal memilih pemimpin, persoalan yang kecil-kecil saja dalam kehidupan ini, semua nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, semua akan ditanya. Dan Allah maha cepat perhitungannya, ya. Tidak ada yang lolos. Jadi terlebih-lebih dalam soal memilih calon pemimpin. Karena kalau pemimpin yang kita pilih itu salah, dia membuat kebijakan yang kemudian menyengsarakan rakyat, panjenengan yang ikut memilih dia, ikut kena dosa jariahnya. Itu poinnya, ya. Jadi jangan sembarangan. Ya, jangan menyepelekan ini, ya. Ini karena euforia, gegap gempita demokrasi katanya, begitu kan. Kemudian mengatakan nggak apa-apa saya milih itu. Nah, toh ya, nanti sekadar nyoblos, apalagi kemudian ada yang karena dapat duit kemarin udah terlihat itu ya, amplopnya itu beredar begitu ya dalam kampanye akbar kemarin salah satu paslon ya. Jangan sampai hanya karena urusan-urusan yang sifatnya duniawi kemudian melalaikan tanggung jawab nanti di akhirat. Itu masalahnya ya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan, karena terlalu panjang nanti. Yang jelas ini masa minggu tenang, pakailah waktu ini untuk merenung, berpikir ya secara hati terbuka, dan jika perlu pakai sholat istikharah, mohon petunjuk yang terbaik ya. Siapa yang nanti yang akan panjenengan pilih, yang panjenengan coblos. Perkara, ini lain soal lagi, perkara bahwa nanti terjadi sebuah kecurangan yang sudah diprediksi dan diduga oleh banyak pihak,
Karena sekarang ini di dunia yang semakin gila ini kan yang dianut adalah ajaran Niccolo Machiavelli, ya, yang dalam bukunya Il Principe itu mengatakan salah satu poinnya adalah bahwa untuk mencapai tujuan maka dihalalkan segala cara. Dan salah satu adalah melalui kecurangan lewat pemilu. Perkara nanti karena pemilu kemudian calon yang terbaik kita yang kita pilih itu dalam tanda petik dikalahkan, meskipun sebenarnya adalah dia yang menang, itu soal lain. Maka itu kembali yang saya ingatkan adalah petunjuk Kiai Sahal dari Pondok Pesantren Gontor, ya sudah nggak apa-apa, kita cuman kalah di dunia yang bersifat sementara, tetapi kita menang di akhirat. Ketika yaumil hisab kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah pilih, yang kita pilih sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Itu poinnya, ya. Demikian teman-teman, terima kasih. Terima sekali lagi kepada Ananda Astri Fatimah Ramadina yang sejak mulai saya on sampai menjelang closing ini tetap menonton. Menyala ayahku. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan Astri selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, ya, studinya lancar, nanti bisa wisuda tepat waktu, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi qurrata a'yun bagi keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikannya ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.